Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Al-Hawer akan menjelaskan mengenai sifat mustahil dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Berikut penjelasan saya selengkapnya. Kita lihat dulu pengertian sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan lawan dari sifat wajib bagi Allah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki semua sifat yang baik dan mulia. Sifat-sifat mustahil tidak layak disandarkan pada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam sifat mustahil Allah. Ada 20 macam, tapi yang dapat saya bahas di sini adalah 12 sifat mustahil. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu Adam. Sifat mustahil yang pertama, Adam, itu artinya tiada. Sifat ini kebalikan dari wujud, yang artinya ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian ada Hudus. Hudus itu artinya baru atau yang mendahului, merupakan lawan kata dari Qidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentunya penciptaan sudah pasti lebih dahulu dari apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ada fana. Allah SWT tidak mungkin musnah. Ya, seperti kita ketahui, fana itu artinya rusak atau musnah. Sebaliknya, Dia bersifat kekal selama-lamanya atau bakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Kemudian ada mumasalatu lil hadisi. Mumasalatu lil hadisi itu artinya sama dengan makhluknya. Lawannya adalah mukalafatu lil hadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu yang di bumi dan alam semesta. Dialah yang Maha Agung. Tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai atau menandinginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Asy-Syu'ara ayat 11, yang artinya, Allah, pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan Dia Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat. Kemudian ityaju li ghairihi, yang artinya memerlukan yang lain. Lawannya adalah qiyamu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah SWT tidak memerlukan yang lain. Dia mampu mewujudkan dan mengatur segalanya secara sempurna tanpa bergantung pada siapapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 11, yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-kerajaannya. Dan Dia membutuhkan pula, Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Kemudian ada ta'addud, artinya berbilang. Ta'addud adalah kebalikan dari wadaniyah yang berarti tunggal. Allah itu Maha Esa,
tidak mungkin berbilang atau berjumlah lebih baik dari satu. Allah tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Bukti keesaan Allah tertuang dalam kalimat syahadat dan juga dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ajzun. Ajzun artinya lemah. Lawannya adalah kudrat, yang artinya berkuasa. Jadi Allah tidak mungkin bersifat lemah. Sebaliknya Allah mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 20, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ada karahah, artinya terpaksa. Allah tak memiliki sifat terpaksa. Sebaliknya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melawan ataupun menandingi kehendak dari Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 17 yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada di langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Kemudian ada jahlun. Jahlun itu artinya bodoh. Mustahil Allah bersifat bodoh. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya begitu sempurna. Dia tidak membutuhkan bantuannya siapapun. Dan dialah yang maha kaya lagi maha mengetahui. Kemudian mautun, artinya mati. Allah tidak akan mati. Dia bersifat kekal, terus menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sedikitpun. Intinya Allah itu tidak pernah tidur. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi isnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhibbuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memiliki keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian ada samamun, artinya tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah itu maha mendengar. Allah SWT adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 52, yang artinya, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan yang di bumi. Kemudian ada amma, artinya buta. Allah Subhanahu wa taala juga tidak buta. Allah Maha melihat terhadap segala sesuatu. Tak ada satu hal pun yang luput dari penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 18, yang artinya, dan Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita masuk ke pengertian sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin boleh atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Dalam kata lain, sifat jaiz Allah adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Sebab semua
A adalah berdasarkan kehendaknya, maka Allah bisa melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Lalu cara menadani sifat jais Allah adalah itu tidak menyekutukan Allah. Kemudian kita takut akan berbuat dosa karena Allah pasti akan membalasnya. Dalil tentang sifat jais Allah. Allah SWT berfirman yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memiliki apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran, Surat Al-Qasas, ayat 68. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata, kata terputus, atau pengagapan dari perkataan saya yang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.